Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, siapa sangka Balai Kota Jakarta yang menjadi kantor bagi Pemprov Jakarta ternyata juga dihuni oleh kucing-kucing yang menggemaskan, Marcel. Iya, namanya bukan Balai Kota lagi ya, tapi jadi Balai Kato. Oke. Nah, pemirsa, sehari-harinya para kucing dibiarkan berlalu lalang dengan gelang nama pada leher mereka. Selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dan juru kamera Putri Dwi atau Putra Dwi untuk Anda. Kayaknya keasikan main nih sama penghuni sebenarnya di Balai Kota DKI Jakarta. Pemirsa Metro TV, jadi di tengah kegiatan dan hiruk pikuk dari pemerintah baik dari gubernur, wakil gubernur dan ASN di Balai Kota DKI Jakarta, ini ada juga yang sibuk berlalu lalang, yakni kucing-kucing di Balai Kota. Nah, menariknya memang kucing-kucing ini memiliki nama dan juga gelang masing-masing yang diberikan dari nama-nama pemimpin terdahulu dari DKI Jakarta. Nah, untuk mengetahui selengkapnya kita akan langsung ngobrol bersama dengan pegawai Balai Kota DKI Jakarta yang juga ini sering berinteraksi sama kucing-kucing Balai Kota. Mas Angga, selamat pagi. Mas, boleh dong diceritakan dan dikenalkan nih nama-nama kucingnya ini ada siapa aja dan ada nggak sih Mas tingkah unik dari kucing ini? Ya, jadi kucing-kucing di Balai Kota itu kita bicara jumlah dulu ya. Yang di data kami itu ada 22, cuman belum update. Terus untuk nama-namanya kita biasanya mengambil itu dari nama-nama mantan gubernur DKI Jakarta. Seperti dari Pak Anies, Pak Sutioso, bahkan sampai gubernur-gubernur sebelumnya tuh kita akalin jadi nama kucing-kucing di Balai Kota. Nah, terus tingkah-tingkah lucu atau randomnya tuh ya gini, kalau dekat manusia mereka suka guling-guling, cari perhatian gitu kan. Demi satu buah snack atau satu bungkus makanan, ada-ada aja ulahnya gitu. Dan beberapa juga ada yang jadi maskot, bahkan sampai ikut collab dengan program-program gubernur seperti Jaki atau program-program aduan lainnya tuh ada juga gitu. Mas, boleh di-spill nih perawatannya dari kucing-kucing yang ada di Balai Kota ini seperti apa? Untuk perawatannya simpel sih ya, yang pasti untuk kesehatannya mandi meskipun nggak bisa sering-sering mungkin, terus potong kuku itu juga kita lakukan, terus vaksinasi setiap setahun sekali, yang dimana kita disupport dan dibantu oleh DKPKP, Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan. Kalau dari kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kucing-kucing ini, adakah Mas? Untuk kebijakan khusus sih nggak ada ya, cuman mereka pada senang-senang aja sih, kayaknya jadi pelepas stres juga kali ya ngeliat kucing ada di Balai Kota ini gitu. Oke, Mas, kalau terkait dengan kucing-kucing ini sendiri, tadi jumlahnya kan lumayan banyak ya. Kemudian awalnya nih dari mana sih, Mas? Nah, awalnya itu ya biasa namanya kucing kan hewan teritori ya, mereka cari tempat kemana tahu ada di Balai Kota kucing ini. Nah, makin lama tuh kayak beranak jadi banyak, ya kita lakukanlah sterilisasi tuh supaya terkendali kan jumlahnya. Terus kita kasih nama baru untuk kita data nama-nama dari mantan gubernur sebelumnya. Jadi sejarahnya kucing-kucing Balai Kota itu datangnya pun kita nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja nih ini. Jadi makhluk teritorial juga ya Mas Angga ya. Oke, Mas Angga terima kasih banyak ya Mas. Nah, ini dia pemirsa, memang belum ada kebijakan khusus terkait dengan kucing-kucing di Balai Kota. Namun kehadiran dari kucing-kucing gemas ini menambah suasana baik atau kebahagiaan sendiri dari warga di Balai Kota DKI Jakarta. Dari Jakarta, Elma Rosana, Putra Dwi Laksana, Metro TV. Ya, pemirsa, sangat menggemaskan ya tingkah dari kucing-kucing Balai Kota ini. Keren juga nih mereka nongkrongnya di Balai Kota ya. Kita mau ajak Anda pemirsa untuk ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Mas Angga, ini dari komunitas kucing Balai Kato. Selamat siang Mas Angga. Siang Mbak Jessica dan Mbak Marcel. Iya, Mas Angga. Wah, kami berterima kasih juga ya Mas Angga dan teman-teman komunitas tuh sudah merawat nih anak-anak bulu di sana, kucing-kucing di Balai Kota. Nah, Mas Angga mungkin bisa cerita nih awalnya terbentuk ada komunitas Balai Kato sampai mereka bisa dapat nama yang katanya dari para mantan gubernur ya. Jakarta. Itu gimana awalnya Mas Angga? Jadi kayak tadi udah di-spill di tayangan sebelumnya ya, komunitas Balai Kato itu ada karena ketidaksengajaan sih ya, karena adanya kucing-kucing liar di Balai Kota, terus makin lama makin bertambah, akhirnya tercetuslah adalah salah satu rekan kita itu yang menjadi inisiator, yuk kita rawat, kita lakukan sterilisasi gitu kan, agar jumlahnya terkendali di Balai Kota gitu. Nah, terus untuk nama-namanya itu juga karena iseng aja tuh, kita namain siapa ya kira-kira gitu kan.
dari nama-nama gubernur-gubernur yang udah ada aja di balai kota dulu di DKI, kayak Pak Sutioso, Pak Anies Baswedan, bahkan sampai gubernur-gubernur yang tahun 70 60, Pak Cokro Pranolo juga ada di situ nama-nama, dijadikan nama-nama kucing di balai kota. Oke, Mas Angga, kalau Balai Kato sendiri sekarang udah mengurus berapa kucing sih di sana? Nah, untuk Balai Kato sendiri untuk saat ini yang terdata di kami ada 22 kucing, Mbak. Tapi kemungkinan ada beberapa kucing yang belum masuk di data kami, gitu loh. Jadi mereka tuh awalnya gimana sih Mas? Memang kucing liar yang hanya di sekitar kantor aja atau memang dari Balai Kato tuh ada yang di sekitar dari depan-depan juga akhirnya dirawat atau gimana Mas Angga? Yang sekitaran udah ada di dalam balai kota aja sih Mbak. Kalau untuk yang di luar sih nggak kita rawat dengan apa ya, dengan itulah seperti yang ada di dalam balai kota gitu. Hanya kita street feeding dari masyarakat lain juga kayak gitu kok. Oke. Nah, Mas Angga, mungkin kalau kucing-kucing di balai kota atau yang dirawat oleh komunitas Balai Kato ini, mereka itu perawatannya seperti apa, Mas? Terus bagaimana dengan mungkin untuk kucing-kucing liar lainnya yang ada di sekitar itu bakal diadopsi juga atau gimana, Mas Angga? Kalau untuk perawatan sih sama sih kayak kita ngerawat kucing biasa, cuman bedanya karena ini jumlahnya yang agak banyak. Jadi kayak kita melakukan mandi itu bergantian, bisa ada yang mandi sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, itu bergantian. Terus ada juga kita lakukan perawatan potong kuku, karena kan beberapa kucing kadang suka ada yang tingkahnya manja, suka naik ke orang, nah itu biar orangnya nyaman, nggak terlalu tajam kukunya, kita lakukan potong kuku. Terus kita lakukan sterilisasi, vaksinasi kita juga lakukan setiap tahun. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, mereka sampai punya ID card sendiri tuh Marcel, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya Mas Angga. Mas Angga, tapi kita juga ngelihat Instagramnya nih dari Balai Kato yang terakhir ini menerima wet food dari AA Irfan Hakim. Ini sebetulnya gimana sih Mas Angga? Jadi tuh siapapun bisa membantu ya untuk memberi makanan wet food atau seperti apa Mas? Iya, kita welcome untuk semua orang yang mau berpartisipasi memberikan makan kepada kucing-kucing di Balai Kato, nggak hanya untuk pegawai Balai Kota aja gitu. Beberapa kali juga ada pernah kunjungan dari komunitas-komunitas lain ke Balai Kota. Jadi melalui Balai Kato kita bisa mengenalkan juga bahwa ini kantor Gubernur DKI loh gitu. Mas Angga, kalau misalnya ada kucing-kucing Balai Kota yang mereka tuh kabur, itu gimana pengawasannya Mas Angga? Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah, cuman kaburnya nggak lumayan jauh sih. 2 gedung di sebelah gedung kami ke gedung perpustakaan. Nah itu biasanya ada yang info tuh Mbak lewat DM Instagram. Kak, si ini ada di Perpustakaan Nasional nih, kayak gitu. Itu di kalung mereka tuh ada identitas apa aja Mas selain nama? Apakah ada nomor telepon, ada keterangan ini kucing Balai Kota atau gimana Mas? Biasanya yang di kalung itu cuman nama mereka sama Instagram kita aja sih @balaikato gitu. Oke. Mas Angga, memang kucing mana yang paling sering kabur Mas? Si Yoso ya? Kalau itu justru dia maunya di dalam, nggak mau di luar. Oh, Paling yang sering kabur. Lebih manja ya. Iya, soalnya kelihatan nih kayaknya dari konten-konten di Instagramnya dia gemes banget dan dia kayaknya selalu ada di dalam ya. Kalau yang sering kabur jadi siapa Mas? Ada sih beberapa juga yang baru kemarin udah pergi untuk selamanya, namanya Suwi. Itu biasanya suka jalan-jalan ke depan, ke Istana Wapres juga gitu. Oke. Namanya memang lucu-lucu ya, ada Yoso dari nama Sutioso, terus ada Owi juga ya Mas dari Pak Jokowi, Suki dari Pak Basuki Cahayapurnama. Ini lucu-lucu banget, emang kreatif ya pemberian namanya. Tapi Mas Angga penasaran juga nih, kalau misalnya teman-teman di sana kan, teman-teman kucing di sana kan sudah dirawat ya, tapi misalnya ada yang berminat untuk mau adopsi, itu kira-kira boleh nggak sih Mas Angga? Kalau kami sih memberikan kebebasan ya, kalau ada yang mau ngadopsi, tentunya kan kita melakukan screening juga ya, bahwa orang ini seperti apa sih, apakah udah punya kucing sebelumnya, terus gimana-gimana kita juga perlu tahu gitu kan ya. Cuman untuk beberapa kucing seperti Yoso,
dan Owi itu kan udah menjadi maskot Mbak ya. Itu agak berat sih kalau maskot. diadopsi. Oh, jadi maskot ya. Tapi mereka tuh nggak ganggu pegawai yang lagi bekerja kan Mas? Atau justru pegawai yang mengganggu mereka saat mereka tidur-tidur? Kayaknya sama-sama ganggu-mengganggu deh. Soalnya pegawai yang stres mainnya ke kucing tuh stresnya hilang katanya. Oh iya Oke. sih, stress release ya jadinya ya. Kalau lagi capek kerja ngelihat kucing dilus-lus kucingnya, jadi lebih stresnya agak hilang dikit. Ya, jadi semangat kerja lagi. Tapi memang testimoninya seperti itu ya, Mas Angga ya, dampak ke teman-teman pegawai ASN di Pemprov Jakarta tuh gimana melihat ada komunitas ini? Ya kebanyakan senang semua sih, nggak ada yang negatif sih Mbak komennya ya. Nggak hanya ASN di balai kota aja, untuk pengunjung-pengunjung, apalagi kita kan banyak anak magang, anak sekolah gitu kan ya. Mereka pada senang-senang juga kok gitu. Mas Angga, sebenarnya saya penasaran nih, untuk operasionalnya, untuk biaya sehari-harinya, ada nggak sih emang alokasi khusus untuk kucing-kucing ini atau gimana sih Mas? Paling alokasinya dari dana pribadi masing-masing ya, kita iuran gitu loh, dengan kesadaran aja sih. Swadaya dari teman-teman ya, Bu. Iya. Jadi digarisbawahi bukan dari APBD begitu ya, Mas Angga ya? Bukan. Oke. Nah, terakhir Mas Angga, ini kalau teman-teman random aja gitu ya, warga ada yang pengen main ke sana ngelihat si Owi, si Diki, itu boleh nggak sih, Mas? Boleh banget kok, boleh gitu. Tapi saran mungkin waktu sore hari kali ya. Karena kalau siang hari Oke. mereka kebanyakan tidur. Oke, Marcel kayaknya nih udah pengen Udah pengen main ya. ya sama Pengen yang mana silaturahmi. nih? Oh, Pengen ketemu sama Owi. Oke, terima kasih Mas Erlangga dari komunitas Kucing Balai Kato sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.